Di tengah hutan yang dulu ramai dengan suara tawa dan kebersamaan, kini hanya terdengar langkah berat seekor singa tua yang berjalan sendirian. Ia berhenti di tepi sungai yang hampir mengering, menatap bayangannya sendiri dengan mata yang penuh cerita. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia adalah satu-satunya yang tersisa yang masih mengingat arti kebaikan. Dan yang lebih menyedihkan, bukan hanya singa yang hampir hilang, tapi juga kebiasaan saling menolong di hutan itu. Suatu hari, seekor kelinci kecil bertanya padanya dengan polos, "Kenapa sekarang semua saling sibuk sendiri?" Singa itu tersenyum pelan, lalu duduk di bawah pohon besar yang dulu menjadi tempat semua berkumpul. Ia tahu jawabannya, tapi ia juga tahu jika tidak ada yang mulai lagi, maka kebaikan akan benar-benar hilang dari hutan ini. Dan dari situlah sebuah perjalanan kecil dimulai. Perjalanan untuk menghidupkan kembali sesuatu yang hampir punah. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik subscribe, like, dan tuliskan di kolom komentar kalian nonton dari kota mana. Yuk kita mulai kisah yang hangat dan penuh makna ini. Dulu, hutan itu adalah tempat yang penuh dengan kebersamaan. Burung-burung saling membantu membangun sarang, rusa berbagi rumput segar, dan bahkan hewan-hewan kecil selalu menemukan cara untuk saling menolong. Tidak ada yang merasa sendirian. Semua hidup dengan satu keyakinan sederhana. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali suatu hari nanti. Namun waktu berlalu, dan perlahan kebiasaan itu mulai memudar tanpa disadari. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Sedikit demi sedikit, hewan-hewan mulai sibuk dengan urusannya masing-masing. Burung memilih terbang sendiri, rusa lebih suka makan tanpa berbagi, dan suara tawa yang dulu sering terdengar, kini semakin jarang. Hutan tetap terlihat indah dari luar, tetapi suasananya terasa berbeda. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dulu membuat tempat itu terasa hidup. Singa tua adalah satu dari sedikit yang masih mengingat masa itu. Ia sering berjalan mengelilingi hutan, berharap menemukan kembali kebiasaan lama yang penuh kehangatan. Setiap langkahnya membawa kenangan tentang tawa, kerjasama, dan rasa peduli yang dulu begitu kuat. Namun yang ia temukan hanyalah keheningan dan jarak antar sesama. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah kebaikan benar-benar bisa hilang begitu saja? Suatu sore, singa itu melihat seekor tupai kecil yang kesulitan membawa makanannya. Ia berhenti, lalu dengan lembut membantu tanpa diminta. Tupai itu terkejut, lalu tersenyum lebar. Mungkin itu hanya hal kecil, tetapi bagi singa, itu adalah awal. Ia percaya, kebaikan tidak perlu menunggu ramai, cukup dimulai dari satu tindakan sederhana yang tulus. Dari kejadian kecil itu, sesuatu mulai berubah. Tupai itu kemudian membantu burung, burung membantu yang lain, dan perlahan benih-benih kebaikan mulai tumbuh kembali. Singa tua hanya mengamati dari kejauhan dengan senyum tenang. Ia tahu kebaikan tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu seseorang untuk menyalakannya kembali. Kebaikan kecil yang dilakukan singa tua ternyata tidak berhenti pada tupai saja. Kabar itu menyebar perlahan seperti angin yang membawa aroma hujan. Tupai yang pernah dibantu merasa hangat di hatinya. Lalu ia mulai memperhatikan sekitar. Ia melihat burung kecil yang kesulitan mencari ranting. Lalu tanpa ragu ia membantu. Tanpa disadari, sebuah lingkaran kebaikan mulai terbentuk kembali, meski masih kecil dan sederhana. Singa tua memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum pelan. Baginya, melihat satu tindakan baik saja sudah cukup untuk membuat harapan kembali tumbuh. Ia tahu kebaikan tidak perlu dipaksa atau diumumkan. Ia hanya perlu dicontohkan. Dan saat satu hati tersentuh, maka hati lain akan ikut bergerak dengan sendirinya. Hari demi hari, perubahan kecil mulai terasa. Burung mulai bernyanyi lebih riang, rusa tidak lagi makan sendirian, dan suara tawa kecil mulai terdengar lagi di sudut-sudut hutan.
Meski belum seperti dulu, namun suasana itu cukup untuk membuat hutan terasa hidup kembali. Seolah-olah hutan itu sedang belajar mengingat kembali sesuatu yang pernah hilang. Namun tidak semua langsung berubah. Masih ada beberapa hewan yang ragu. Mereka terbiasa hidup sendiri dan takut jika kebaikan mereka tidak dibalas. Mereka hanya melihat dari jauh, memperhatikan tanpa ikut terlibat. Singa tua memahami itu. Ia tidak memaksa. Ia tahu, setiap hati punya waktunya sendiri untuk percaya kembali. Dan benar saja, perlahan satu demi satu mulai ikut bergerak. Bukan karena dipaksa, tapi karena mereka merasakan sendiri kehangatan itu. Kebaikan yang dulu hampir hilang, kini mulai bersemi kembali. Tidak besar, tidak megah, tapi cukup untuk membuat hutan kembali berdenyut dengan kehidupan. Suatu hari, hutan mengalami masa yang tidak mudah. Persediaan makanan mulai berkurang dan air semakin sulit ditemukan. Semua hewan mulai merasakan tantangan itu. Dalam kondisi seperti ini, pilihan menjadi jelas. Apakah mereka akan kembali sibuk sendiri atau tetap saling membantu seperti yang mulai mereka lakukan? Beberapa hewan mulai panik dan kembali memikirkan diri sendiri. Namun, tupai kecil yang dulu dibantu singa memilih untuk tetap berbagi. Ia mengumpulkan makanan kecilnya dan membaginya kepada yang membutuhkan. Tindakannya sederhana, tapi berani. Ia mengingat bagaimana rasanya dibantu tanpa diminta. Melihat itu, hewan lain mulai tersentuh. Rusa berbagi air yang ia temukan, burung membantu mencari sumber baru, dan perlahan mereka mulai bekerja sama. Tantangan yang awalnya terasa berat, kini menjadi sesuatu yang bisa dihadapi bersama. Kebaikan yang tumbuh ternyata lebih kuat saat diuji. Singa tua kembali tersenyum. Ia melihat bahwa kebaikan bukan hanya tentang saat keadaan mudah, tapi justru terlihat paling jelas saat keadaan sulit. Ia tidak lagi merasa sendirian. Apa yang dulu hampir hilang, kini tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Dan dari situ, semua mulai mengerti satu hal penting. Kebaikan bukan sesuatu yang bisa ditunda. Jika tidak dijaga, ia bisa memudar. Tapi jika dirawat bersama, ia akan menjadi kekuatan yang menjaga semua tetap bertahan. Hutan itu kini tidak hanya hidup kembali, tapi juga lebih bijak dari sebelumnya. Seiring waktu, hutan itu mulai berubah menjadi tempat yang hangat kembali. Tidak hanya karena kebaikan yang kembali tumbuh, tetapi juga karena setiap hewan mulai menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Singa tua tidak lagi harus berjalan sendirian. Kini, setiap sudut hutan memiliki cerita kecil tentang kepedulian, tentang tangan-tangan yang saling membantu, dan tentang hati yang mulai terbuka kembali. Suatu pagi, kelinci kecil kembali menemui singa tua. Dengan mata berbinar, ia berkata bahwa ia kini sering membantu teman-temannya tanpa diminta. Singa itu tersenyum lembut, lalu berkata bahwa kebaikan itu seperti cahaya kecil. Jika dijaga, ia akan terus menyala, bahkan bisa menerangi banyak hati tanpa kita sadari. Hewan-hewan lain pun mulai melakukan hal yang sama. Tanpa sadar, mereka tidak lagi menghitung siapa yang memberi atau menerima. Mereka hanya melakukannya karena itu terasa benar. Dan dari situlah sesuatu yang indah tercipta. Sebuah kebiasaan baik yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Singa tua tahu waktunya tidak akan selamanya. Namun ia tidak merasa khawatir. Karena kini ia melihat bahwa kebaikan tidak lagi bergantung padanya. Ia telah menjadi bagian dari semua yang ada di hutan itu. Sesuatu yang tak terlihat tapi terasa dalam setiap tindakan kecil. Dan pada hari itu, tanpa banyak kata, singa tua duduk di bawah pohon besar yang sama. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan angin yang membawa suara tawa kembali memenuhi hutan. Ia tahu apa yang ia jaga selama ini tidak hilang. Ia hanya berpindah,
dari satu hati ke hati yang lain. Hari-hari berikutnya, hutan itu menjadi tempat yang berbeda. Bukan hanya indah secara tampilan, tetapi juga hangat dalam rasa. Setiap hewan kini tahu bahwa mereka saling membutuhkan. Tidak ada lagi yang merasa sendirian, dan yang paling penting, kebaikan tidak lagi menjadi sesuatu yang langka. Kelinci kecil kini sering duduk di bawah pohon besar itu, tempat di mana dulu ia belajar banyak hal dari singa tua. Ia mulai menceritakan kisah itu kepada hewan lain, terutama yang lebih kecil, tentang bagaimana satu tindakan sederhana bisa mengubah banyak hal. Dan cerita itu terus berlanjut, dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak dalam bentuk aturan, tapi dalam kebiasaan, dalam senyum, dalam bantuan kecil, dalam perhatian sederhana. Kebaikan itu kini menjadi bagian dari kehidupan yang terus dijaga bersama. Hutan itu akhirnya mengerti satu hal yang sangat berharga, bahwa kebaikan tidak akan pernah benar-benar hilang selama masih ada yang mau memulainya. Tidak perlu besar, tidak perlu menunggu sempurna, cukup satu langkah kecil, dan dunia bisa berubah perlahan. Dan untuk kita semua yang mendengar cerita ini, mungkin pesan itu juga berlaku, bahwa kebaikan bukan sesuatu yang harus menunggu. Ia bisa dimulai hari ini dari hal kecil yang kita lakukan. Jika kamu percaya cerita ini punya makna, jangan lupa bagikan ke orang-orang tersayang. Tuliskan di komentar dari mana kamu menonton, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.